Ya, pemirsa berbagai peristiwa mewarnai Indonesia dalam sepekan terakhir, mulai dari ditangkapnya 9 orang aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI terkait dengan kasus hoax dan penghasutan Undang-Undang Cipta Kerja hingga bencana longsor yang melanda sejumlah kecamatan di Garut, Jawa Barat, serta sejumlah berita kriminal. Dan berikut berbagai peristiwa sepekan yang kami rangkum dalam Indonesia Sepekan. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan dua anaknya di Bojonegoro, Jawa Timur tewas setelah tersengat aliran listrik jebakan tikus. Insiden terjadi ketika korban akan mengairi tanaman cabai, namun korban menyentuh kabel listrik yang dipasangi salah satu petani dan melintasi sawah miliknya. Atas musibah tersebut, pemilik kabel jebakan tikus ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Di Payakumbuh, Sumatera Barat, seorang remaja berusia 17 tahun harus berurusan dengan hukum karena menyebarkan gambar dan video Syur NS, mantan pacarnya, di media sosial. Tersangka melakukan perbuatannya karena sakit hati, hubungan asmaranya diputus sang kekasih. Uniknya, kisah cinta ini berlangsung secara virtual di mana korban dan pelaku belum pernah sekalipun bertemu di dunia nyata. Untuk situasi debit air sudah naik ke wilayah jalan Banjir bandang merendam ratusan rumah warga di sejumlah kecamatan Kabupaten Garut, Jawa Barat. batas. Musibah ini terjadi akibat meluapnya Sungai Cibera setelah kawasan Garut Selatan diguyur hujan lebat. Sekitar lebih dari 110 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Sementara ada 1.500 kepala keluarga yang terdampak akibat bencana banjir ini. Dari Jakarta, 40 orang di lingkungan kerja DPR terkonfirmasi positif corona setelah dilakukan tes swab. 18 orang diketahui merupakan anggota DPR dari berbagai fraksi, sedangkan 22 orang lainnya merupakan tenaga ahli, staf ahli, dan bagian kebersihan. Sebagai antisipasi penyebaran virus, Sekretariat DPR membatasi tamu dan juga melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan seluruh area gedung terpapar COVID-19. Polda Metro Jaya memulangkan 564 remaja dan anak-anak yang terlibat dalam aksi anarkis saat unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di ibu kota beberapa hari lalu. Proses pemulangan para remaja setelah pemeriksaan rapid test dan harus dijemput orang tuanya masing-masing. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan ratusan remaja dari wilayah Jabodetabek ini mendapat ajakan untuk melakukan demo dan membuat kerusuhan melalui pesan di media sosial. Barreskrim Polri menetapkan 9 orang tersangka terkait demo tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh pada 8 Oktober 2020. Para tersangka sebagian besar merupakan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Sementara itu, sejumlah deklarator KAMI gagal menemui Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz terkait upaya pembebasan para aktivis KAMI yang ditangkap polisi. Para petinggi KAMI yang terdiri dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Rocky Gerung, dan Profesor Rohmat Wahab tidak diperbolehkan menemui para aktivis KAMI yang ditahan di rutan Barreskrim.